Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Edwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Baik, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan Laravel kita, yaitu sebuah framework dari PHP. Nah, video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi dari Composer dan Laravel itu sendiri. Kita sudah juga berhasil untuk menampilkan halaman default dari Laravel. Ini adalah halaman default dengan mengakses localhost itu pada web browser. Nah, kemarin kita sudah lakukan pembuatan project baru dengan mengetikkan Composer yang namanya adalah SI_topo. Kemudian Anda masuk ke dalam folder exam htdoc, kemudian folder SI_topo. Nah, kemudian jalankan PHP Administrator. Kemudian akan ambil starting Laravel untuk bisa ditampilkan di halaman browser. Ini hasilnya kita sudah berhasil menampilkan. Nah, bagaimana halaman ini bisa tampil? Kita bisa langsung kepada project yang sudah kita buat, yaitu SI_topo. Sudah ada di, saya menggunakan editor Visual Code. Mungkin Anda bisa menginstalnya sendiri di komputer masing-masing. Nah, Laravel yang pertama sekali akan mengakses file root atau routingnya. Di mana berada file root? Itu ada pada folder root. Di sini ada folder root. Nah, di dalam folder root ini ada nama file namanya web. Nah, ini folder web. Nah, disinilah pertama sekali Laravel memanggil halaman untuk ditampilkan. Ini kita lihat pada file web.php kita bisa melihat isinya di situ ada root, kemudian get. Nah, bagaimana ini cara membaca yang ini? Nah, jika misalnya ada yang mengakses lewat metode get ke halaman rootnya, ini saya anggap halaman root itu adalah ini adalah halaman root. Jadi ketika ada yang mengakses halaman dengan metode get di halaman root, yaitu slash, ini adalah slash, itu adalah halaman utamanya, maka akan ditampilkan welcome. Nah, oleh karena itu pasti ada nama file yang bernama welcome. Pasti ada nama file yang bernama welcome yang dipanggil oleh routing ini. Nah, di mana kita bisa melihat, jadi file welcome ini berada pada folder resource. Ini ada resource. Ya, di sini ya ada welcome.blade.php. Kita lihat isinya. Nah, ini. Di situ Anda bisa melihat pada resources pada nama file welcome.blade.php. Nah, Anda tidak usah bingung dulu apa itu Blade, karena Laravel mempunyai sesuatu yaitu templating engine yang sudah tertanam di dalamnya.
Jadi blade ini kesampingkan dulu, kita fokus kepada welcome. Jadi tadi ada view yang menampilkan welcome, jadi tidak perlu dia ada extension blade .php di sini, tidak perlu, dia sudah paham bahwa yang panggil itu adalah welcome. Oke, jika kita buka welcome ini, di situ ada struktur HTML yang ada dalam file ini. Kita coba tes, misalnya semuanya kita hapus, delete, kita ganti saja dengan selamat datang. Kita simpan, kemudian apa yang terjadi, refresh, dan dia akan menampilkan selamat datang. Oke, saya kira sudah paham. Kita kembalikan lagi ke halaman default. Di root dia akan memanggil view di dalam root order web. Nah, roti ini bisa sangat simple, juga bisa sangat kompleks. Ini menggunakan closed source, jadi sebuah platform yang tidak ada namanya, sebuah function yang tidak ada namanya, lalu dia akan menjalankan sesuatu di dalamnya. Kita bisa juga menampilkan string langsung di dalam ini tanpa melalui view. Kita tes view langsung. Ya, saya buat hello world. Ini menampilkan string langsung tanpa melalui view. Ya, dia akan menampilkan hello world. Bisa menggunakan di root ini pertama sekali, dia bisa menampilkan string langsung, bisa melalui view, kemudian bisa juga fungsi yang lainnya. Ini saya kembalikan lagi ke welcome. Jadi saat akses root pada browser akan tampil hello. Oke, jadi root ini bisa memanggil view, bisa string, juga bisa mengirimkan data. Nanti bisa memanggil controller dan lain sebagainya. Kemudian kita buat contoh lain, kita ganti view-nya, jangan welcome, menggunakan index. Lalu kita coba. Nah, dia akan menampilkan error. Jadi kita dari welcome, kita ganti welcome-nya menjadi index, maka dia akan error. Cukup bagus juga. Kita bisa menyusuri di sini dari variabel untuk pengecekan error. Yang perlu adalah error, dia tidak bisa menggunakan string. Oke, kalau begitu kita lihat di view, itu belum ada index.
kemudian kita coba tes buat sebuah file dengan nama index.blade. Dan nextnya kita buat saja H1 hello world, hello slash H1 dan kita lihat hasilnya hello world index.blade.php H1 hello world. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Next view index. Nah, dia akan menghasilkan hello world dengan kode HTML H1 header-nya. Oke, jadi fungsi daripada root pada saat pertama kali Laravel menampilkan halaman yang dipanggil adalah file routingnya, yaitu pada root dan file web. Nah, ini sudah kita berhasil menampilkan halaman indeksnya, hello world. Nah, sekarang supaya lebih rapi kita coba pakai Bootstrap. Kita coba pakai Bootstrap. Silakan buka get bootstrap.com, kemudian di documentation kita cari starter template saja yang lebih simple dan lebih mudah. Itu adalah starter template. Nah, ini starter template, di copy kemudian di paste. Ini dihapus saja. Ini index tadi ya, view index kita hapus semua. Nah, kita paste aja di sini, kemudian save. Kemudian di sini ada title, kita ganti titelnya, kita ganti dengan halaman utama. Kemudian hello world-nya tetap biarkan saja, kemudian simpan. Kemudian kita tes di template. Nah, ini sudah jadi Bootstrap hello world. Nah, sekarang sudah menjadi Bootstrap. Nah, bagaimana kalau kita kasih di atasnya ada menu atau dibilang dengan navbar. Kita kembali lagi ke Bootstrap, cari di sini navbar. Oke. Navbar kita cari yang simple saja, yang simple. Nah, ini saya kira cukup simple yang ini ya. Oke, copy saja. Kita copy, kemudian kita pastikan di kita pastikan navbarnya di atas H1. Kita kasih navbar pasti. Nah, di sini kita ganti apanya,
home, jadi spannya kita tidak perlukan span, kita hapus saja span. Home nanti kita arahkan ke root, direktorinya root. Kemudian yang ini feature kita ganti about, nanti URL-nya kita buat about. Nah, kemudian yang pricing kita hapus, kita ganti misalnya daftar harga ya, daftar harga atau produk lah. Kita buat produk, karena ini adalah jual toko, kita buat produk ya. Kemudian yang disable kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, sudah jadi. Kita coba tes di rootnya. Oke, sudah ada home, about, dan produk. Cuman ini sepertinya kurang rapi. Kita coba kita rapikan dulu dengan supaya di tengah kita pakai kontainer darinya Bootstrap. Kita pakai kontainer misalnya di sini. Kita coba titik kontainer. Kemudian ini kita copy bawah. Ini setelah supaya nampak bedanya. Berarti map yang kita untuk tes hello world-nya. Oke, sudah ke tengah. Begitu juga dengan hello world-nya, kita kasih kontainer juga. Titik kontainer ya, kita kasih titik kontainer. Oke. Kemudian di dalam kontainer ada di row, di dalam row ada kolom. Di call kita buat 10 saja. Nah, di dalamnya kita kopikan ya ini load, oke, kita lihat hasilnya hello world. Oke, sudah di tengah. Nah, kemudian supaya dia kasih adalah margin biar agak bagus sedikit, berarti H1 kelas sama dengan ft3. Oke. Kita tes. Oke, sudah pas. Berarti ada home, ada about. Nah, about-nya masih error karena belum ada view. Kemudian produk juga begitu, sudah ada view. Oke. Nah, sekarang kita buat tiap halaman itu
Nah, ini cara ini kita sudah bisa bikin view dengan lebih mudah. Jadi sudah ada index sebagai view yang kita ambil tadi dari Bootstrap template. Nah, selanjutnya import tadi sudah jalan juga, kontainer juga sudah rapi. Nah, selanjutnya itu adalah pada road. Nah, sekarang kita beralih ke road. Ada road tadi. Supaya aboutnya bisa tampil, maka ini kita buat, kita tambahkan lagi about di sini. Jadi dia ketika mengakses get about, maka dia akan menampilkan halaman view about. Begitu juga dengan tadi ada satu lagi produk. Jadi apabila browser mengakses produk, maka yang ditampilkan di view adalah view produk. Nah, seperti itu. Kita coba tes lagi about. Nah, halaman about tidak ditemui, berarti kita belum membuat view dari about. Berarti di view kita tambahkan lagi satu file yang bernama di sini about .blade.php. Ya, oke. Nanti ada about yang isinya kita samakan aja. Kita samakan dengan index. Cuman di sini bedanya adalah title. Ini adalah halaman about. Kemudian untuk hello world-nya kita kasih halaman hello about nama saya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada about. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada home, halaman utama, kemudian ada home, about. Nah, produk kita buat lagi, tinggal mengcopy, membuat file yang bernama product.blade.php gitu. Nah, jadi begini cara menggunakan road dan view. Jadi cukup mudah. Nah, sekarang kita ganti kita lihat struktur antara index, ini about, kemudian index ini sama, struktur kode HTML-nya sama antara about dengan blade. Nah, sekarang kita lihat struktur index dan about ini adalah sama. Kalau kita ganti yang about yang index, maka yang lain tetap. Kan kalau misalnya index kita ganti, maka halaman about sama, tidak akan terganti. Nah, sekarang kita coba menggunakan fitur templating engine yang sudah tertanam di Laravel. Kita buat suatu layout atau tampilan yang bisa digunakan di semua halaman. Jadi cuma satu tampilan layout atau tampilan untuk semua halaman, baik index, about, atau produk. Nah, jadi oleh karena itu kita masuk ke view. Nah, di dalam view kita buat sebuah folder, kita kasih namanya tampilan.
Oke, itu ada tampilan. Nah, kalau ingin melihat lebih jauh tentang templating engine, kita bisa masuk ke Laravel, laravel.com. Nah, di situ ada documentation, kemudian di sini ada front end, ada template. Nah, cara menggunakan templating engine daripada Laravel. Nah, sekarang kita buat yang simple saja. Bagaimana yang simple? Bahwa kita sudah ada index. Nah, di sini sudah ada index. Kita jadikan index ini sebagai base template kita. Nah, kita kopikan saja ini. Ctrl A, Ctrl V. Kemudian di tampilan ini kita buat sebuah file yang bernama utama.blade.php. Ini khusus untuk base template kita di sini. Yang pertama kita paste di sini. Sudah kita paste. Nah, yang perlu di sini kita view di dalam folder itu sudah ada base template kita yang bernama utama.blade.php. Nah, nanti di dalamnya ini adalah kita simpan tadi yang sudah kita copy dari index, kita simpan sebagai template layout. Nah, biasanya template layout ini yang biasanya ada header, kemudian ada footer dan lain sebagainya. Nah, kita ubah detailnya menjadi karena detail itu berbeda setiap halaman, maka detail kita ganti dengan kita pakai sebuah keyword standar dari templating engine dari Laravel, yaitu @yield. Kemudian data di dalamnya kita buat judul. Oke, ada judul. Judul, jadi nama datanya adalah judul. Oke, siap. Kemudian di sini navigasinya tetap, kemudian yang di sini ya, di navbar kita biarkan saja. Kemudian kontainernya ini akan kita hapus kontainer. Oke, kontainernya kita hapus, kita ganti dengan keyword standar daripada Laravel template @yield. Nama datanya kita buat container. Nah, jadi @yield nama datanya adalah container. Jadi di sini ada dua, judul dan container. Karena judul setiap halaman pasti berbeda, kemudian juga kontennya juga setiap halaman pasti berbeda. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke halaman masing-masing. Kita simpan dulu templating engine utamanya. Kita masuk ke ini index. Jadi index ini kita hapus semua.
kita tinggalkan kontainernya saja, hapus, hapus. Nah, tinggal tinggal hello world. Nah, berarti ini adalah halaman indeks yang kita buat, halaman indeks. Jadi kita tidak perlu lagi header, tidak perlu lagi footer, jadi yang perlu itu hanya kontennya saja. Nah, kontainernya kita akan sisipkan ke sini, ke kontainer. Kita sisipkan ke base template yang sudah kita buat. Nah, jadi bagaimana cara kita akan memberitahu dahulu bahwa halaman ini akan mengambil base template yang mana, bahwa kita sudah punya base template dengan nama utama. Oke, kalau gitu kita beritahu halaman ini supaya kita mengambil base template utama. Bagaimana caranya? Dengan mengetikkan add extend, kemudian buka kurung, kutip 2. Di sini tadi adalah namanya adalah layout, tampilan, nama folder dari tampilan, kemudian nama filenya utama. Nah, seperti itu. Ini memberitahu, artinya dia akan mengambil dari view utama .let.php. Jadi ini relatif terhadap folder view. Memang harus kita buat semuanya di bawah folder view. Ini tampilan adalah folder, kemudian filenya adalah utama, seperti itu. Nah, sekarang kita butuh untuk mengisi judul. Oke, kita buat judul. Ini kita buat, kita panggil lagi dengan perintah section. Ada section, kemudian buka kurung, tutup. Ini judul tadi sesuai dengan yang ada di base template. Kemudian koma, kemudian kita buat judulnya adalah halaman utama. Jadi kita buat, sudah selesai. Kemudian kita akan mengisi lagi kontennya. Kita panggil lagi section, kemudian di sini namanya tadi adalah kontainer. Nah, untuk memberitahu bahwa ini karena dia panjang, kalau satu baris ini saja, tapi karena dia ini ada banyak baris, maka kita bisa mengakhiri dengan end section. Seperti itu. Nah, itulah enaknya menggunakan templating daripada Laravel. Oke, saya kira kita coba saja dulu. Oke, ini ada kesalahan sectionnya. Oh,
and section. Jadi Laravel sudah tahu bahwa ini adalah akhir daripada section, daripada kontainer. Nah, ini ada home, halaman utama, kemudian import belum kita buat ini. Templating engine-nya ini baru halaman index. Nah, kita coba ganti halaman about. Ini kita hapus saja semua. Delete, nah hapus. Base template-nya masih tetap. Judulnya kita ganti dengan halaman about. Kemudian hello world-nya kita ganti hello nama saya sendiri. Oke, sudah jadi. Kita tinggal refresh. Ada home, halaman utama, about, halaman about. Produk belum kita buat. Nah, cukup simple dan sangat terstruktur sekali. Jadi kita tidak perlu lagi membuat halaman-halaman yang begitu rumit. Kita cukup membuat template. Kita juga bisa mengirimkan data ke dalam views. Jadi sekarang kita balik ke web road. Nah, ke web road. Di sini kita coba mengirim data. Kita bisa menggunakan parameter yang di inilah ya, about. Kita bisa contohnya kita akan mengirimkan variabel nama. Variabel nama misalnya nama saya, nama lengkap. Nah, seperti itu. Nama lengkap. Kemudian di view ini akan kita buat dia array. Kita buat array buka, kemudian ditutup. Isinya adalah nama, variabel nama isinya adalah string nama. Nama atau langsung bisa juga. Nama ini saya buat variabel nama, isi datanya nama, kemudian di sini dalam array kita buat nama, terus isinya adalah yang ada di sini. Oke, kita simpan. Kemudian kita sudah bisa memakai variabel nama ini di view about. Nah, kita sudah punya view about tadi. Nah, ini akan kita ganti. Kita ganti dengan variabel nama tadi yang sudah kita buat. Biasanya kita memakai PHP echo string nama. Kemudian ini ditutup. Nah, ini standar PHP. Kita tes di home, kemudian about. Nah, ini sudah langsung terkirim dari variabel yang dikirim dari root. Supaya meyakinkan, saya buat nama saya, kemudian ditambah official supaya meyakinkan official. Coba tes lagi. Oke, berarti ini adalah data dikirim melalui parameter yang dikirim melalui root. Nah, di view about tadi ini standar penulisan dalam PHP. Nah, di dalam templating engine Laravel kita bisa menggunakan kurung kerawal saja. Buat kurung kerawal juga. Kemudian kita hapus kurung kerawal tutup dan di dalamnya ada variabel
nyaman. Cukup begitu saja. Nanti kelebihan huruf kurawal ini pasti banyak kegunaannya dibanding kita menggunakan tag dari pihak ini. Kita simpan, kita tes, hasilnya sama juga. Di road jadi kita hapus lagi, kita tes lagi. Nah, sama saja. Oke, demikian penjelasan tentang road dan view di dalam Laravel. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.